atas nama beliau sedangkan dia mengetahuinya, maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Bahkan zahirnya hadis ini lebih keras lagi, karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis yang ia sangka bahwa hadis tersebut dusta, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan orang itu telah yakin, yakni semata-mata ragu-ragu, maka telah masuk ke dalam ancaman sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak memulangkan kepada ahlinya, dia tidak memeriksa dan melihat lagi, dia tidak mengecek lagi, dan dia lalaikan hal yang sangat besar ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, apa yang dimaksud dengan hadis yang palsu tentunya dibicarakan oleh para ulama di kitab-kitab mustalahul hadis. Hadis yang dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disandarkan orang, ya, hadis yang dibuat-buat, diadakan orang atas nama beliau dengan sengaja. Ini oleh para pendusta, dengan tidak sengaja, dari orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti hadis, dari orang-orang yang bukan bagiannya hadis, dia tidak ahlinya dalam hadis, maka terdapat kekeliruan, dari orang-orang yang tertuduh dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah hadis-hadis palsu. Diperiksa oleh para ulama, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Si fulan. Bagaimana si fulan? Yang memeriksa para imam, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in dan lain-lain dari para tabi'in, atba'u tabi'in. Kita dapat membacanya di kitab Rijalul Hadis, kitab-kitab yang menjelaskan masalah ini. Ada lagi hadis-hadis yang beredar yang tidak mempunyai sanad sama sekali, yang dikatakan oleh para ulama la asla lahu, tidak ada sanadnya, beredar dari mulut ke mulut, dari satu tulisan ke tulisan yang lain, dan termaktub di sebagian kitab yang penulisnya bukan ahlinya. Ininya kurang panjang. Iya, siapa yang akan datang? Saya akan memberikan contoh ilmiah. Mari kita bahas bersama. Lihat, perhatikan hadis-hadis yang sering beredar khususnya di negeri kita ini. Tapi hadis ini tidak ada asal usulnya, tidak mempunyai sanad sama sekali, sehingga masuk dalam kelompok hadis-hadis palsu, dusta atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama, hadis yang sangat terkenal, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, ay jihadun nafs. Saya kira ini sering dibawakan khususnya pada bulan Ramadan. Hadis ini tidak mempunyai asal usulnya. Dibawakan oleh Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali di kitab Ihya'nya di dua tempat. Dalam salah satu lafaz Al-Ghazali mengatakan membawakan dan menyandarkan langsung. Begini kata Al-Ghazali pada tempat yang lain di kitab tersebut, dan telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada satu kaum yang baru datang dari peperangan, marhaban bikum qadimtum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qil ya Rasulullah wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafs. Ghazali tidak menyebutkan perawinya siapa.
Oleh karena itu pentahriz hadis-hadis di kitab Ihya, kalau saudara membaca kitab Ihya dalam bahasa Arab, di bawahnya ada catatan kaki oleh Al-Imam Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar, memberikan komen ini tidak ada asal usulnya, tidak ada asalnya. Dan Al-Imam Subki di kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Kubra, Al-Imam Subki kita tahu beliau adalah pemuka mazhab Syafi'i, bahkan berada dalam kejumutan dalam sebagian pembahasannya, telah mengkoreksi kitab Ihya, dan beliau katakan terdapat 900 hadis lebih yang tidak ada asal usulnya di kitab Ihya. Silakan merujuk ke kitab Tabaqat Syafi'iyah Kubra yang dikarang oleh Imam Subki. Yang di mana? Tabaqat, tinggal cari biografi Al-Ghazali, mudah. Jusnya berbeda tapi sangat mudah untuk mengecek. Saudara ngecek, tahukah saudara kitab Tabaqat Syafi'iyah Kubra? Nah, ini menjelaskan tentang biografi rijal Syafi'iyah. Iya, hadirin sekalian, ya sebentar nanti ada kesempatan ya untuk kita bertanya jawab. Insya Allah kita berikan kesempatan dulu Ustaz untuk melanjutkan penyampaian materi. Iya. Sesi sabar, kita bahas. Karena hal itu memang tidak perlu ditanyakan, sangat sahal, sangat mudah sekali. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Saya lanjutkan. Tetapi Al-Ghazali seorang jujur. Dia mengatakan di kitabnya Qanun Ta'wil. Apa kata beliau? Bidha'ati fi ilmi al-hadis muzjatun. Pemahamanku, bidha'ah, barang dagangan, perbendaharaanku dalam ilmu hadis sangat sedikit sekali. Ini kata-kata beliau langsung, sehingga hadis-hadisnya dinukil, tidak dijadikan pegangan, karena banyak hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya bertebaran di kitab Ihya. Salah satunya adalah hadis ini, raja'na minal jihadil asghar, dan seterusnya. Contoh yang lain, hadis yang kedua dan ketiga yang tidak juga ada asal usulnya tapi sering dibawakan, itu Al-Fatihah lima quri'at lahu dan Yasin lima quri'at lahu. Surat Al-Fatihah itu tergantung niatnya untuk apa dia dibaca. Surat Yasin itu tergantung niatnya untuk apa dia dibaca. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam As-Sakhawi di kitabnya Maqasidul Hasanah, bahwa hadis ini tidak mempunyai asal usul. Al-Imam As-Sakhawi saya kira ma'ruf, kitabnya Maqasidul Hasanah menjelaskan hadis-hadis yang beredar yang sangat masyhur. Sebagiannya sahih, sebagiannya hasan, sebagiannya dhaif, sebagian lagi tidak ada asal usulnya. Kemudian contoh yang lain yang disandarkan kepada Nabi SAW tetapi tidak ada asal usulnya. Ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi dari Bani Israel. Hadis ini tidak mempunyai asal usul, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala di kitabnya Silsilah Dhaifah.